Hai, assalamualaikum. Welcome to my channel. Aku Melati Harahap. Di sini aku akan membahas horor dan kejadian kriminal yang ada di seluruh dunia. Aku harap kalian nikmatin ceritanya ya. And yeah, let's do the story. Hai, assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Dan di sini aku bakal ceritain kisah seorang laki-laki di tahun 2000-an bernama Narto. Jadi Narto ini punya tunangan namanya itu Anita. Anita sama Narto ini kampungnya itu beda dan cukup jauh. Biasanya Narto bakal nemuin Anita malam minggu. Untuk dari rumah Narto sendiri ke rumah Anita itu kan udah jauh, terus perjalanannya itu nggak mulus, nggak yang aspal, nggak yang kayak gitu. Mereka itu tinggal di desa yang nanti bakal ada jalan berlubang, naik turun gitu gitulah pokoknya. Tapi mungkin karena sayang kayak ya Narto selalu datang aja gitu loh tiap malam minggu. Oke, seperti malam minggu biasanya. Tapi biasanya itu Narto berangkat itu kayak habis-habis Isya gitu deh, jam 8. Tapi kali ini dia itu berangkatnya itu jam 7. Jadi kayak lebih awal gitu. Nyampe di rumah Anita, di situ dia ngeliat rumah Anita gelap, kayak yang sepi, nggak ada orang. Di situ zamannya mereka belum ada HP ya, jadi kayak yang nggak bisa ngomongin, aku lagi nggak ada di rumah, nggak bisa kayak gitu. Jadi kayak yang Narto, ya gak ada orang nih, soalnya dari rumahnya tuh menunjukkan kalau di situ lagi nggak ada orang. Terus ada tetangga yang melihat Narto ngomong kayak gini, Mas Narto, karena udah kenal ya, oh bapak sama ibu lagi pergi mas, tapi saya nggak lihat Anita sih ikut, kayaknya tinggal deh gitu. Terus siapa itu, oh iya makasih ya bu gitu. Akhirnya ibu ini pergi, tapi di situ Narto mikir kayak yang Anita katanya tinggal, tapi dari rumahnya itu udah gelap gitu. Di situ mereka nggak pakai listrik ya, tapi pakai lampu minyak gitu. Terus lampu minyak itu yang nyala itu cuma yang ada di depan. Kalau untuk di dalam itu kayak kelihatannya itu benar-benar nggak ada, kayak yang gelap ya, udah kayak ibarat kata orangnya lagi pergi aja. Di situ Narto ngerasa heran kayak yang katanya tinggal, tapi ini rumahnya gelap. Oh, mungkin si ibu tadi nggak ngelihat Anita ikut kali gitu. Kan bisa jadi kayak Anitanya ikut tapi si ibunya nggak ngelihat. Terus ya udah deh, akhirnya si Narto mutusin ya udah aku pulang aja gitu. Dia pulang, tapi sampai kira-kira udah ya bisa dibilang cukup jauh, dia ngerasa kayak kok ngeganjel ya di hati aku, kayak yang udah deh balik lagi. Akhirnya dia balik. Di situ pas dia balik, tiba-tiba dia ngeliat rumahnya Anita itu kayak ada yang buka dari dalam nih, terus keluar satu cowok. Hah? Di situ dia diem nih, dia diem, udah dia diem, dia ngumpet gitu, nggak kayak langsung, lu siapa, nggak yang kayak gitu. Dia diem, dia lihat dulu, dan di situ dia ngeliat kalau Anita tunangannya ciuman sama cowok itu. Dia langsung kayak lemes gitu, kayak yang tunangan yang targetnya 7 bulan lagi mereka bakal nikah, terus lihat lagi ciuman. Situ dia juga mikir, tadi rumah gelap, terus mereka berdua nah di dalam, mereka ngapain gitu, kayak yang nggak bisa positif thinking lagi. Ini udah nggak bener nih, udah nggak bener. Akhirnya si cowok itu pergi. Setelah si cowok itu pergi, si Narto datang gitu, kayak pura-pura nggak tahu nih apa yang terjadi, kayak pura-pura bego aja. Terus di situ Anita kaget yang kayak, Mas Narto. Di situ dia senyum dong. Udah dia senyum, si Narto juga pura kayak, Anita gitu. Udah dia masuk ke dalam. Di situ mereka berdua duduk. Terus Anita bilang gini, oh bentar ya mas, aku ambilin minum. Pas Nita mau berdiri kayak udah ngadep belakang, terus Narto bilang gini, tadi siapa, kata dia gitu. Di situ Anita langsung diem, duduk lemes, dan dia nangis kayak yang dia nangis. Terus di situ juga Narto diem kayak yang, itu siapa, kata dia gitu. Anita yang cuma nangis aja, udah dia nggak bisa ngomong apa-apa. Dia juga nggak ada ngejelasin kayak yang itu tadi temen atau gimana, enggak, dia cuma nangis.
Terus di situ waktu Anita nangis, orang tuanya dateng kayak yang sama bapaknya, lah kenapa nih anak saya nangis gitu. Terus di situ si Narto akhirnya ngejelasin apa yang dia lihat, apa yang terjadi, dan dia bilang gini, mohon maaf ibu bapak, sepertinya saya memutuskan untuk pernikahan ini dibatalkan gitu. Di situ ibunya juga kayak yang gimana ya, dia nggak bisa nyalahin Narto karena di sini posisinya anaknya yang salah gitu. Terus ibu bapaknya ngomong gini, iya Mas Narto, tapi kalau bisa dipikir-pikir lagi ya, karena mereka juga nggak nyangka kok bisa sih anak orang tuh berbuat kayak gitu loh. Yang orang-orang juga udah tahu nih mereka bakal nikah, soalnya udah tunangan. Akhirnya Narto pulang dalam keadaan yang lemes banget, kayak yang gimana ya, dia nggak nyangka gitu loh calon istri dia, karena di situ dia posisinya juga sayang banget sama si Anita. Terus lemes dia motor, tiba-tiba nih udah setengah perjalanan gitu kayak ada penurunan, dari kejauhan dia kayak ngeliat ada cahaya gitu, kayak dari jauh tuh kayak kelihatan kok itu warung, tapi dia pikir gini, rasanya nggak ada warung deh, tapi ya udah deh, kayak lagi pusing gitu ya, nggak usah mikirin hal-hal yang nggak, soalnya permasalahan hidup dia aja udah problem banget. Akhirnya setelah dideketin, bener itu warung, dia kayak udah deh aku nggak usah pulang dulu. Dan di situ kan dia posisinya juga Narto itu udah punya rumah sendiri gitu loh, udah yang tinggal sendiri, kayak yang orang tuanya juga nggak bakal kayak kamu pulang kenapa lama banget, nggak yang kayak gitu. Udah akhirnya dia di warung itu berhenti lemas gitu. Terus di situ tuh ada coba si bapak warung sama ibunya. Si bapaknya ngomong gini, kenapa Mas, kok mukanya kusut banget? Dia bilang gini, ya Pak, saya lagi sedih gitu. Kenapa, cerita aja gitu. Yang kayak bapak-bapak yang ingin memberikan wejangan atau apalah gitu, ngeliat ada anak muda galau-galau gitu. Dia asal nebak aja kalau masalah perempuan Mas sudah biasa, udah gak apa-apa, kata si bapak gitu. Akhirnya setelah dia ceritalah apa yang terjadi gitu, terus si bapak ngomong gini, aduh berat juga ya problemnya gitu, tapi udahlah Mas, sabar. Akhirnya di situ Narto kayak nenangin dirinya, dan di situ suasananya juga enak ya, kayak malam-malam terus sepi, ambil minum kopi. Tiba-tiba dia denger suara burung kayak cicit gitu. Dan si Narto ini sendiri tuh punya hobi yang melihara burung gitu loh, kayak pecinta burung lah, suka dengar suara burung. Dia bilang gini, Pak, itu ada suara burung, ini burung peliharaan Bapak gitu. Terus si bapak bilang gini, oh iya Mas, itu ada di ruangan itu, Mas lihat aja gitu. Bener nih Pak, saya boleh lihat gitu, soalnya dia kan juga orang asing ya. Terus apalagi di situ posisi si burung itu bukan di sangkar tapi di satu ruangan. Terus udah nggak apa-apa Mas, lihat aja. Akhirnya dia ke ruangan yang dibilang si bapak, dan di situ burungnya itu bener nggak disangkar, kayak di satu kamar. Terus ada burung kayak terbang ke sana kemari. Si Narto tuh kayak ngerasa happy gitu loh, kayak yang cowok kan dia hobi dia gitu tuh. Terus burungnya ini benar-benar yang bagus, suaranya bagus. Terus dia wah bagus banget. Dia pergi lagi nih ke depan, ketemu sama si bapak. Dia bilang gini, Bapak, ini burungnya nggak disangkar, nggak bahaya nih, maksudnya kayak yang nggak akan lari. Terus si bapaknya bilang, enggak Mas, dia mah udah tahu rumahnya di mana, kayak yang soalnya kalau burung itu mau pergi ya udah bisa gitu loh, banyak lubang-lubang untuk dia pergi. Dia nanti bakal pergi tapi nanti pasti balik lagi kok Mas gitu. Wah keren ya Pak. Iya ya gitulah Mas, kata dia gitu kan. Udah dia udah malam gitu, kira dia pulang. Ya dia udah, maksudnya bukan yang hilangnya langsung sedih, enggak, cumanya sedikit relax gitu. Kira dia pulang. Terus besok paginya kan ya udah dia kerja kayak biasa, malamnya dia balik lagi ke warung itu karena dia ngerasa kayak aduh ini burung ini bikin tertarik banget. Akhirnya dia pergi di situ dan ya cerita lagi sama si bapak, ngeliat burung itu lagi, dan dia bilang, aduh Pak, keren banget ini burungnya gitu. Terus si bapak bilang, kalau kamu suka bawa aja pulang gitu. Ya dia langsung gak enakan dong gitu, kayak enggak Pak gitu, saya mah seneng tapi nggak mungkin lah Pak gitu kan. Nggak apa-apa kata si bapak. Terus setelah kayak yang udah nggak apa-apa gitu tuh, akhirnya si bapak bilang udah bawa aja. Dan di situ
Si Naruto seneng dong gitu, kayak bener pak, iya bener, bawa aja, tapi nggak usah disangkar ya, kamu taruh aja di jaket kamu. Akhirnya bener tuh, dia taruh di jaketnya, dia bawa. Dan si burung itu bener-bener nggak kabur gitu, kayak yang jaket terus disleting, udah nyampe di rumah dia taruh tuh burung. Kayak kata bapak itu jangan disangkarin gitu, udah disangkar. Setelah beberapa lama kayak dia menjalani kehidupannya sehari-hari bersama burung itu juga gitulah peliharaannya, dia tiap pagi dia dengar suaranya. Terus malam-malam dia kayak mimpi burung itu ngomong sama dia, ngomong kayak gini, aduh aku nyaman di sini, boleh nggak aku sama kamu terus gitu. Itu kan mimpi ya, dia kayak pas banget, kok gitu ya, dia kayak heran gitu loh. Iya sih, maksudnya burung ini selama udah beberapa hari sama dia kayak nggak pernah pergi kemana-mana gitu, kadang pagi ada di situ, tapi kadang ya dia pergi gitu, terbang terus nanti balik lagi kayak gitu loh, kayak yang benar-benar apa yang kata bapak itu. Akhirnya dia pergi ke tempat si bapak warung, dia nanya, pak saya mimpi loh si burung itu ngomong kayak gini dan suaranya itu suara perempuan. Si bapak ngomong gini, mas, sebenarnya burung itu adalah anak kami yang dikutuk. Gitu, kayak yang si Naruto kayak, lah ini kok film banget, dongeng banget nih gitu. Terus kayak yang, iya mas percaya deh, ini tuh anak kami yang dikutuk loh, bapaknya cerita gini. Mas Naruto kayak yang, oh, iya aja gitu, yang kayak yang aneh-aneh aja nih, kok kayak ceritanya dongeng banget. Akhirnya yaudah dia pulang. Setelah dia pulang itu malam berikutnya, beberapa malam gitu, tiba-tiba tengah malam dia tuh kebangun gitu. Pas dia kebangun ada yang lewat nih, dan dia ngeliat itu tuh cewek, dan astagfirullahnya itu si cewek nggak pakai apa-apa, bener-bener yang nggak ada sebenang pun di kulit dia gitu. Naruto bisa ngeliat dia semuanya. Di situ si cewek itu lari ke belakang Naruto kayak, bener nggak apa yang aku lihat gitu, tapi itu kayak real gitu loh, itu kayak real apa yang aku lihat. Yaudah, akhirnya dia ngambil kayak kain gitu yang biasa disebut jarik, kayak kain panjang, dia bawa ke belakang, dan bener aja dia di situ ada perempuan itu lagi jongkok gitu. Pas udah lagi jongkok, dia kasih, maaf mbak, ini dipakai gitu. Dia ditutupin sama si cewek, dia ngomong, mbak dari mana gitu, kok bisa ada di sini. Dan si perempuan itu ngomong, saya adalah jelmaan burung itu gitu, burung yang selama ini kamu pelihara. Dia kayak yang, hah? Terus dia cari, bener burung itu benar-benar nggak ada. Ya udah, akhirnya nggak masuk sih di otak dia, apa sih ini kok yang kayak kata bapak itu bener gitu. Akhirnya dia pergi lagi nih, besok paginya dia nggak kerja, dia pergi lagi ke warung itu, dan warung itu udah nggak ada, bener-bener nggak ada, bekasnya nggak ada, udah hilang, seakan-akan ya itu warung nggak pernah ada. Oke, dia akhirnya ngobrol sama perempuan itu. Dia bilang gini, maksudnya kamu itu dari mana gitu loh, banyak banget pertanyaan di otak dia ini, kenapa tiba-tiba ada perempuan gitu. Oke, akhirnya perempuan itu ngomong, sebenarnya saya ini bukan dari golongan manusia, saya ini dari golongan jin, kata dia gitu. Dari situ si Naruto mulai oke, ini make sense. Tapi di situ dia nggak takut, soalnya itu penampakannya cantik banget, bener-bener cantik, mulai dari badan, body, semua cantik. Terus di situ Naruto nggak ngerasa takut, nggak ngerasa apa-apa. Udah beberapa lama ini, kita bilang aja ini perempuan namanya Yuli. Si Yuli ini minta nikah. Di situ Naruto nggak ngerasa keberatan, kayak yang nggak ngerasa kayak, aduh jangan kamu jin, nggak kayak gitu. Dia ngerasa ya oke, kita nikah. Akhirnya di situ yang diundang tuh Naruto sama Yuli tuh, otomatis bapaknya dan satu makhluk lagi yang si Naruto sendiri nggak tahu itu makhluk apa. Udah nikah, ya di situ yang bisa ngelihat Yuli itu ya cuma Naruto doang. Kayak Naruto pernah ngajak temennya di situ, Yuli lewat, nggak ada tuh temennya yang nanya, ini siapa, nggak ada kayak gitu. Harusnya kan kayak itu siapa, heran dong kalau mereka lihat, ini enggak, ya kayak seakan-akan Yuli ini nggak ada. Ya mereka ngelihatnya kalau Naruto itu hidup sendiri. Udah lama mereka ya kayak suami istri aja gitu kehidupannya. Ujung-ujungnya Naruto mikir gini, kayak masa sih hidup aku kayak gini terus gitu, kayak yang
dia sayang gitu sama si Yuli, tapi dia mikir juga kami itu beda alam, kami itu kayaknya nggak bisa deh selamanya bersama gitu, dan mereka di situ juga belum punya anak ya. Sampai akhirnya dia ngomong gini, Yuli maaf gitu, kayaknya kita nggak bisa terus bareng deh. Di situ Yuli bilang gini, oh oke mas gitu, baiklah. Nggak ada yang kayak, oh saya minta tumbal ini biar saya, enggak, dia bilang baiklah mas gitu. Akhirnya Yuli dijemput sama kedua orang tuanya. Di situ pergi, dan ya Narto sedih, tapi dia ngerasa juga ini nggak akan bagus buat kedepannya. Setelah 5 bulan kepergian Yuli, alhamdulillahnya Narto ketemu perempuan yang ya real manusia, dan mereka nikah gitu. Dan mereka nikah. Kalau secara fisik Narto jujur mungkin perempuan yang manusia ini ya kalah cantik gitu loh dari si Yuli. Tapi dia ngerasa kayak aku bahagia kok sama perempuan ini, dan alhamdulillah sekarang Narto dan istrinya sudah dikaruniai 3 orang anak, dan dia udah menjalani kehidupan secara normal. Dan Yuli juga nggak pernah datang ke kehidupan dia kayak yang benar-benar oke, aku hilang dari kehidupan Narto dan nggak pernah kembali lagi. Dan di situ Narto merasa kayak bahagia untuk kehidupannya sekarang dan nggak pernah menyesali atas kehidupan dia yang sebelumnya. Ya kita nggak tahu ya, memang kadang kehidupan ini nggak make sense gitu, kayak yang kok bisa manusia sama jin gitu, yang heran aku juga pas bacanya kayak ada ya di dunia ini kayak gitu, dan ternyata banyak. And ya, thank you buat kalian yang udah dengerin cerita ini. Kurang dan lebihnya aku please banget kalian komen untuk bagusnya YouTube aku selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.